Malam petir yang bergemuruh. Sebuah pesta pribadi mewah sedang diadakan di Hotel Kastil. Pembawa acara mengangkat kain merah. Sebuah silinder kaca berisi air tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Di dalam silinder itu terdapat seorang gadis kecil dengan ekor ikan. Anak lelaki kecil di samping meja makan terlihat sangat penasaran. Tetapi kakek di sampingnya tampak tidak senang. Dia menunjukkan bahwa ekor ikan ini adalah seorang manusia yang hidup. Dia telah mempersiapkan diri untuk hal itu. Namun, pembawa acara justru mengambil pisau. Dia menggoda para tamu. Ini hanyalah ikan yang terlihat seperti manusia. Dagingnya bisa menyembuhkan segala penyakit, memperpanjang umur. Dalam sekejap, ketamakan para tamu yang hadir menyala. Harga awal lelang adalah 10 juta. Penawaran harga meningkat dengan cepat. Gadis kecil itu meneteskan air mata karena ketakutan. Air mata yang jatuh ternyata mengkristal menjadi mutiara. Anak lelaki kecil melihatnya dan merasa dia pasti sangat suket. Pembawa acara melihat situasi itu dan semakin bersemangat. Dia memperlihatkan mutiara-mutiara itu. Dia menekankan bahwa yang paling berharga dari gadis kecil itu adalah kulitnya yang halus dan lembut. Penawaran harga dengan cepat melonjak menjadi 50 juta. Ini gila. Kalian semua gila. Apakah kalian masih memiliki sedikit kemanusiaan? Saat itu, anak lelaki kecil mengambil kartu penawaran dari tangan ayahnya. Menaikkan tawaran 500 juta. Seluruh tempat seketika menjadi sunyi. Gadis kecil itu tersenyum. Kakek itu dengan bangga mengkonfirmasi tawaran keluarga Huo. Akhirnya lelang berhasil. Anak lelaki kecil berjalan ke depan silinder kaca, menyentuh telapak tangannya melalui kaca. Jangan takut, aku segera akan mengembalikanmu ke laut. Kemudian aku sudah tidak ingat ketakutan saat itu. Hanya ingat mata Huo Xinian yang bersih. 20 tahun kemudian demi membalas budi, gadis kecil saat itu menjadi istri pria. Namun pria itu memandangnya sebagai musuh. Pada hari itu wanita memberikan payung kepada pria yang akan pergi. Namun ditolak dengan acuh tak acuh. Pria itu memberitahunya, kakek sudah tiada. Dia tidak perlu berpura-pura lagi. Dia membenci ayahnya yang memaksanya menikahi putri duyung yang tanpa sengaja ia selamatkan. Dan memaksa mengusir wanita teh hijau yang paling dicintainya. Pria itu dengan marah mendorong wanita itu. Mengumumkan wanita teh hijau akan pulang ke negara hari ini. Keluarga Huo akan kedatangan nyonya baru. Anak perempuan mereka, Zuer, berlari keluar melindungi ibunya. Namun pria itu menariknya dan mempertanyakan, siapa yang memperbolehkan dia memanggilnya papa? Dia merampas mainan Zuer dan melemparkannya ke tanah. Mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling pantas untuk menangis. Dia merasa malu pada malam pernikahan 8 tahun yang lalu. Wanita merasa malu karena kejadian saat dia memanjat ranjang saat dia mabuk. Pembelaan wanita yang patah hati. Betapa banyak yang telah dia korbankan demi cinta untuk bersamanya. Ternyata setelah dewasa, manusia ikan bisa memilih angin saringan mikrofon. Namun harganya adalah harus merasakan suket seperti pisau setiap hari. Dulu, dia rela berkorban demi cinta dan menanggung semuanya. Ibu manusia ikan juga memperingatkannya. Setelah menggunakan angin saringan, air mata adalah terlarang. Setiap tetes air mata yang jatuh akan berubah menjadi 1 butir mutiara. 3 butir yang jatuh ke tanah akan membuat tubuhnya berubah menjadi busa. Belum selesai berbicara, wanita teh hijau tiba-tiba muncul dengan seorang anak laki-laki. Anak nakal itu dengan mesra melompat ke arah pria dan memanggilnya papa. Pria itu terlihat akrab sambil memeluk anak nakal itu. Itu adalah perlakuan yang tidak pernah diterima oleh Zuer. Wanita itu benar-benar patah hati. 1 tetes air mata jatuh. Di tanah, ia berubah menjadi 1 butir mutiara. Pria itu sangat bingung. Selama 8 tahun, dia tidak pernah melihatnya menangis. Namun, wanita teh hijau mulai merasa curiga. Dia teringat bahwa pria itu pernah mengatakan telah menyelamatkan seorang manusia ikan. Zuer menemukan rahasia ibunya. Wanita itu buru-buru menutup mulut putrinya. Wanita teh hijau berpura-pura meminta mutiara. Anting mutiara. Kakak biru, bisakah kamu memberikannya padaku? Ini hanyalah sebuah mutiara biasa. Untuk apa kau menginginkannya? Kerinduan. Sepertinya saya dari keluarga teknologi Huo. Akhirnya adalah di bawah roh parasit. Setelah itu, pria itu membawa wanita teh hijau dan anak laki-laki nakal. Zuer berusaha keras berlatih renang. Akhirnya meraih juara. Akan mewakili sekolah dalam final nasional. Namun pada hari penyerahan penghargaan ini, pria itu muncul dengan wanita teh hijau dan anak nakalnya. Anak nakal itu bahkan menjatuhkan Zuer. Wanita itu meminta permintaan maaf. Namun pria itu memihak anak nakal. Yang lebih keterlaluan lagi adalah, ketika dia mengetahui kualifikasi pertandingan Zuer, dengan dorongan dari wanita teh hijau, memutuskan untuk memberikan tempat itu kepada anak nakal yang mengendalikan anjing. Wanita itu secara tegas tidak setuju. Pria itu terprovokasi. Dia bahkan mengurung ibu dan putrinya di ruangan kosong tanpa air dan listrik. Wanita itu memeluk putrinya dalam keputusasaan total.
Dia menyesal telah diselamatkan di tahun-tahun lalu. Lebih takut pada nasibnya sendiri. Dia melihat 2 mutiara di tangannya. Mengetahui bahwa dirinya akan berubah menjadi busa. Tinggal 1 tetes air mata yang tersisa. Ini adalah mutiara kedua. 3 mutiara jatuh ke tanah. Aku akan menghilang dari duniamu selamanya. Ibu tidak apa-apa. Zuer, jangan takut. Siner, kau harus ingat, 3 mutiara jatuh ke tanah. Tubuh akan berubah menjadi busa.